semoga selalu sehat dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun, karena COVID-19 masih ada loh ya. Dulur Bawaslu bertemu lagi dengan saya, Andri Novitariani, di Kultum Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pemalang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube Bawaslu Kabupaten Pemalang, dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sedulur Bawaslu, bulan Ramadan merupakan bulan yang suci. Barang siapa yang bersemangat dan memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan banyak pahala serta terhapus dosa-dosanya. Namun jangan salah, ada beberapa golongan orang yang celaka pada bulan Ramadan. Belum kok bisa? Penasaran siapa saja orang yang celaka di bulan Ramadan? Langsung saja kita ikuti penjelasan dari Bapak Safudin Hadi Saputro, Profil SDM Bawaslu Kabupaten Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah SWT atas curahan nikmatnya yang tidak terhitung dan tidak terbilang. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya dengan baik sampai hari kiamat. Tidak lupa, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami ingin mengajak terutama untuk diri kami pribadi dan segenap sedulur Bawaslu agar meningkatkan ketakwaan kepada Allah sebagaimana Allah telah memwasiatkan kepada kita dan kepada umat-umat sebelum kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam wa kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu bertakwa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sedulur Bawaslu, salah satu ibadah untuk meningkatkan ketakwaan kita adalah menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Salah satu keutamaan puasa di bulan suci Ramadan adalah diampuninya perbuatan dosa-dosa yang telah lalu. Namun ada beberapa golongan orang yang mendapat celaka meskipun bertemu dan menjalankan ibadah Ramadan. Bulan suci Ramadan merupakan bulan mulia yang penuh keberkahan dan banyak keutamaan. Pada bulan ini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, dan pahala kebaikan dilipat gandakan. Pada bulan Ramadan ini puasa diwajibkan, yang salah satu keutamaannya adalah ampunan atas dosa-dosa. Inilah kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Muhammad lewat sabdanya, Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap perhitungan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Namun ada yang disebut Rasulullah mendapat celaka meskipun bertemu dan menjalankan ibadah Ramadan. Siapakah mereka? Habib Quraisy menceritakan suatu hari Rasulullah bersabda di mimbar. Beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Lalu sahabat bertanya, mengapa Rasulullah mengucapkan amin? Beliau lantas bersabda, sesungguhnya malaikat Jibril telah mendatangiku. Kemudian dia berkata, celakalah orang-orang yang menjumpai Ramadan namun tidak diampuni. Maka aku menjawab, amin. Hadis riwayat Hakim, hadis sahih. Ini adalah satu dari 3 perkataan Jibril yang diamini Rasulullah. Barang siapa menjumpai Ramadan namun ia tidak mendapat ampunan, berarti ia celaka. Siapa orang yang menjumpai Ramadan namun tidak mendapat pahala ampunan, sebagaimana hadis di atas, ampunan atas perbuatan dosa-dosa
yang telah lalu akan diberikan kepada orang-orang yang menjalankan ibadah puasa secara ikhlas karena Allah, imanan wa ihtisaban. Satu, orang-orang kafir. Orang yang kafir yang karena kekafirannya mereka tidak mungkin menjalankan ibadah puasa. Kalaupun berpuasa, puasanya juga tidak diterima. Yang kedua, orang-orang muslim namun tidak berpuasa tanpa adanya udzur secara syar'i. Banyak orang mengaku agamanya Islam tapi tidak mau menjalankan ibadah berpuasa, padahal mereka sedang tidak sakit, tidak sedang dalam kondisi safar atau bepergian. Bagi perempuan tidak sedang haid ataupun nifas ataupun tidak dalam keadaan menyusui anak. Yang ketiga, orang-orang muslim yang berpuasa namun puasanya sia-sia. Golongan ketiga ini tidak mendapatkan ampunan. Mereka adalah orang-orang yang puasanya tidak ikhlas, orang yang puasanya asal-asalan sehingga tidak sah, dan orang-orang yang puasanya hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Rasulullah juga telah bersabda, betapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Di antaranya mereka suka berkata keji, suka mengumpat dan berbuat dusta. Padahal Nabi berpesan, puasa adalah perisai. Maka barang siapa sedang berpuasa janganlah berkata keji dan berteriak keras. Jika seorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan, aku sedang berpuasa. Bagaimana dengan Sudut Bawaslu mengambil pelajaran dari puasa Ramadan kali ini? Yang pertama, bahwa pengawas partisipatif ketika bertemu dengan bulan Ramadan sama seperti ketika bertemu dengan tahapan pemilu atau pilkada, maka kesempatan untuk berperan aktif sebagai penyelenggara pemilu, pilkada maupun sebagai pengawas partisipatif. Ketika bulan Ramadan harus berpuasa, di saat ada tahapan pemilu kita juga aktif sebagai warga negara. Keaktifan dalam penyelenggaraan pemilu pilkada baik sebagai penyelenggara maupun pengawas partisipatif merupakan wujud dari tanggung jawab sebagai warga negara yang cinta pada tanah airnya. Kedua, untuk seorang pengawas perlu meningkatkan kapasitas diri, yaitu tentang ilmu pengawas, ilmu kepengawasan, ilmu tata kelola pengawasan, ilmu tata kelola kepemiluan yang bersumber dari Undang-Undang Politik dan Pemilu, Perbawaslu, PKPU, dan surat edaran lainnya yang mengatur tentang kekosongan aturan kepemiluan. Dengan penguasaan ilmu dan sabaran belajar dan menjalankan ilmu tata kelola kepemiluan dan kepengawasan, maka seorang pengawas akan lebih arif dan bijaksana dalam menegakkan aturan main pemilu, sehingga slogan bersama rakyat awasi pemilu dan bersama Bawaslu tegakkan keadaan pemilu bisa terwujud. Jangan sampai kita menjalankan tugas-tugas pengawasan, pencegahan maupun penanganan pelanggaran tanpa ilmu ataupun pengetahuan, sehingga menurunkan integritas diri dan kapasitas diri yang rendah, yang menimbulkan cibiran orang ataupun olok-olokan dari peserta pemilu maupun pemilu kada. Bahwa ada pengawas yang mandul bisa dimainkan, disogok, dikondisikan tanpa upaya kemandirian dalam mengambil keputusan, dan akhirnya tugas pengawasannya menjadi sia-sia. Lebih parah lagi, apabila akhir dari tugas kepengawasannya diadukan ke DKPP dan dinyatakan bersalah. Semoga kita dijauhkan dari tiga golongan yang celaka ini. Sebaliknya, semoga kita termasuk hamba-hambanya yang beruntung, yang menjumpai Ramadan dan mendapatkan ampunan.
berilmu amaliyah, beramal ilmiah, bertakwa ilahiyah dengan mengedepankan tradisi dzikir, fikir dan beramal soleh. Semoga kultum pengawasan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.